Cerita horor selanjutnya berjudul Kuntilanak di Lokasi Proyek Baru. Wawan memandang langit Jakarta yang dipenuhi asap kendaraan dengan tatapan kosong. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan malamnya sebagai tukang besi di proyek pembangunan pusat bisnis baru. Udara kota begitu panas, bercampur debu dan suara alat berat yang tak pernah berhenti. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit di bilangan Cipayung, bersama istri dan 2 anaknya. Kamar itu hanya cukup untuk 1 kasur besar dan lemari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Wawan bukan lulusan sekolah tinggi, tapi tangannya terampil dan ia selalu bangga bisa menyambung hidup dari hasil kerja keras sendiri. "Besok kamu kerja di mana lagi, Bang?" tanya Siti sambil menyiram tanaman kecil di depan pintu. "Di tempat baru, di ujung kota baru Sentosa. Katanya dulunya lahan kosong. Namanya Situ Kuntilanak," jawab Wawan sambil melepas sepatu bootnya. Siti mendengus pelan. "Jangan lupa bawa minyak wangi dan sedikit bunga rampai kalau kerja malam. Tempat itu," katanya angker. Wawan tertawa. "Kita ini manusia, Bu. Kalau ketemu hantu, ya kita sapu pakai sapu ijo." Tapi Siti tidak tersenyum. Matanya tetap serius. "Bukan main-main. Aku dulu waktu masih kecil, ada tetangga yang hilang di situ. Seminggu dicari, mayatnya ditemukan di semak belukar, muka pucat dan mata melotot." Wawan menggeleng-geleng. Ia percaya pada Tuhan, tapi tidak pada cerita mistis. Ia lebih percaya pada baja dan beton. Esok pagi, Wawan tiba di lokasi proyek. Suasana riuh oleh aktivitas. Truk besar masuk dan keluar, alat berat berderak, dan para pekerja berlarian seperti semut. Tapi di sudut area, terdapat bagian yang belum sepenuhnya dibersihkan. Masih tersisa rerimbunan semak belukar dan tanah merah. "Nanti akan jadi parkiran VIP," kata Bambang, mandor proyek yang berbadan tegap dan berkacamata hitam. "Kenapa nggak diratain semua aja?" tanya Wawan. Bambang menatapnya sebentar, lalu menjawab. "Katanya ada yang nggak suka kalau tanah itu diganggu." Wawan mengernyit. "Siapa?" "Entahlah, cerita orang-orang sini aja. Mereka bilang, dulunya tempat itu rawa kecil. Ada hantu kuntilanak yang suka muncul di tengah malam." Wawan tertawa lagi, tapi kali ini agak ragu. Saat senja menjelang, Wawan mulai bekerja. Ia ditugaskan memasang rangka baja di sudut timur laut proyek, dekat bekas semak belukar. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau. Hanya desiran angin pelan yang kadang terdengar seperti bisikan. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 23.00, Wawan merasa ada yang aneh. Bayangan putih berkelebat di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Lalu, dari balik tiang pancang pertama, sesosok wanita muncul. Rambutnya panjang, menutupi wajah pucatnya. Gaunnya compang-camping, warna putihnya sudah pudar. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum lebar. Perlahan-lahan, ia melayang ke arah Wawan. Wawan ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Ingin lari, tapi kakinya membeku. Ia hanya bisa menatap dalam diam, sampai bayangan itu menghilang secepat kilat. Wawan pulang dengan rasa gemetar. Ia mencoba menghibur diri bahwa itu hanya ilusi karena lelah. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu itu nyata. Dan esok hari ia harus kembali ke tempat itu. Wawan tidak bisa tidur semalaman. Bayangan wanita berambut panjang itu terus menghantuinya, melayang-layang di sudut matanya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Ia duduk di pinggir kasur sambil merogoh-rogoh kantuk dan rasa takut yang saling bertautan. Siti mendengus pelan di sebelahnya. Anak-anak juga tertidur lelap. Tapi Wawan tetap terjaga, menatap langit-langit kontrakan yang retak-retak, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya permainan pikiran. "Pasti karena kurang istirahat," gumamnya pelan. Pagi tiba dengan debu dan terik Jakarta yang sama. Wawan berangkat ke lokasi proyek seperti biasa, meski tubuhnya terasa berat. Bambang menyambutnya dengan tatapan dingin. "Kamu kelihatan kayak mayat hidup, Bang. Mabok apa semalam?" ejeknya. Wawan tersenyum pahit. "Mungkin kebanyakan angin." "Malam." Bambang tertawa keras.
lalu menepuk bahunya. Nanti malam kamu jaga tiang pancang lagi. Jangan lupa bawa minyak kayu putih, biar nggak ketemu hantu. Wawan diam saja. Saat senja menjelang, pekerjaan hari itu mulai mereda. Para pekerja pulang satu persatu, sementara Wawan bersiap untuk shift malam. Ia membawa beberapa botol air, mineral, roti tawar, dan, entah kenapa, sebotol minyak wangi serta sedikit bunga rampai dari rumah. Siti memaksanya. Buang-buang waktu aja, katanya pada diri sendiri saat meletakkan benda-benda itu di atas kotak alat. Tapi hatinya tidak tenang. Jam menunjukkan pukul 22.45. Udara semakin dingin. Suara alat berat sudah tidak terdengar lagi. Hanya derit besi dan desiran angin yang mengisi kesunyian. Wawan sedang memeriksa sambungan rangka baja, ketika tiba-tiba sebuah suara samar terdengar dari balik tiang pancang. Suara tangisan perempuan. Ia berhenti bekerja. Siapa tuh? Ujarnya ragu. Tidak ada jawaban. Hanya tangisan itu yang terus terdengar, pelan tapi menusuk telinga. Wawan mengambil obor kecil dan mulai berjalan perlahan menuju sumber suara. Tangannya gemetar. Matanya waspada. Setiap langkah terasa berat. Lalu, tepat di balik tiang pancang pertama, bayangan putih itu muncul lagi. Sama seperti semalam. Rambut panjang, gaun compang-camping, mata kosong, mulut tersenyum. Dan kali ini, ia tidak hanya berdiri, perlahan-lahan kuntilanak itu mulai melangkah, atau lebih tepatnya, melayang. Gerakannya tanpa suara, tapi membuat udara terasa sesak. Wawan mundur cepat, tapi kakinya seperti terbenam dalam lumpur. Bayangan itu terus mendekat. Wawan ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Ingin lari, tapi tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan. Ia hanya bisa menatap dalam diam, sampai sebuah suara memecah kesunyian. "Wawan, kamu di mana?" Itu suara salah satu rekan kerjanya, Rudi. Pria itu datang dengan senter besar di tangan. Kuntilanak menghilang. Seketika Wawan terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Kamu kenapa, Bang?" tanya Rudi cemas. Wawan hanya bisa menunjuk ke arah tiang pancang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ada perempuan tadi. Dia... Rudi mendengus. "Hah? Perempuan? Di tempat begini? Pasti kamu mimpi sambil bangun. Ayo, kita pulang. Besok pagi kamu gantian jaga siang." Wawan tidak bisa membantah. Ia ikut pulang, tapi dengan perasaan yang semakin kacau. Esok harinya, Wawan menceritakan kejadian itu kepada beberapa rekan. Sebagian besar hanya tertawa. "Kamu pasti stres. Kerja malam-malam, lihat hantu lah." "Lah, emang kamu nggak pernah dengar cerita tentang situ kuntilanak? Tempat itu dulunya rawa. Konon ada ibu dan anak yang dibunuh di situ." "Ya itu cuma cerita orang tua aja. Nggak usah dibawa serius." Tapi ada juga yang diam-diam percaya. Beberapa pekerja mulai enggan ditugaskan di sudut timur laut proyek. Wawan pun mulai merasa aneh. Setiap kali melintasi area itu, udara terasa lebih dingin. Dan kadang-kadang, di sudut matanya, bayangan putih itu masih muncul, lalu menghilang begitu ia menoleh. Sore itu, Wawan pulang lebih awal. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Saat sampai di kontrakan, Siti langsung menyambutnya. "Kamu kelihatan capek banget. Ada apa?" Wawan menatap istrinya lama, lalu berkata pelan, Aku lihat hantu tadi malam." Siti tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, Bang. Jangan anggap enteng tempat itu." Wawan menggeleng. "Aku bukan orang takut hantu. Aku cuma nggak bisa menjelaskan. Dia benar-benar ada." Siti mengambil segelas air putih dan memberikannya pada Wawan. "Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa dia. Kenapa dia ada di sana? Kalau enggak, dia nggak akan pergi." Wawan meneguk air itu dengan tangan gemetar. Ia mulai menyadari ini baru permulaan. Dan esok hari, ia harus kembali ke tempat itu. "Aku tidak bisa tidur lagi malam itu.
Meskipun tubuhku sudah lelah, pikiran ini terus berputar. Bayangan kuntilanak tadi malam masih menghantui setiap sudut kepalaku. Aku menatap langit-langit kontrakan dengan tatapan kosong, mendengarkan Siti yang sudah tertidur pula sejak beberapa jam lalu. Besok pagi, aku harus kembali ke proyek. Tapi kali ini, aku tak sendirian. Seorang rekan kerja, Rudy, mulai percaya padaku setelah melihat betapa ketakutannya diriku. Ia menyarankan agar aku bicara pada seseorang yang mungkin tahu banyak tentang tempat itu, seorang nenek tua bernama Ibu Nenek Ranti, tetua warga sekitar yang dikenal sebagai orang pintar, meski jarang menunjukkan kesaktiannya. Dia tinggal di dekat bekas rawa, kata Rudy saat kami sarapan nasi uduk di warung pinggir jalan. Dulunya situ itu memang tempat angker. Kalau kamu mau tahu asal-usul situ kuntilanak, tanyalah padanya. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan ide gila. Saat siang menjelang, usai menyelesaikan pekerjaan pagi, aku pamit pada Bambang untuk pulang lebih awal. Alasannya? Sakit perut. Padahal aku ingin mencari rumah ibu, Nenek Ranti. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya kutemukan juga rumahnya, sebuah bangunan kayu tua yang terletak agak terpencil di belakang pemukiman warga. Rumah itu tampak tua, tapi rapi. Di halaman depannya, ada bunga-bunga yang tertata rapi dan sesaji kecil di bawah pohon besar. Aku mengetuk pagar kayu itu pelan. Masuk saja, Nak. Pintu tidak dikunci. Terdengar suara serak dari dalam. Aku masuk, ragu-ragu. Di dalam, suasana terasa sejuk. Bau minyak wangi dan rempah menyambut. Di pojok ruangan, seorang wanita tua sedang duduk di kursi rotan, tengah mengupas buah mangga dengan pisau kecil. "Kamu cari apa, Nak?" tanyanya tanpa menoleh. Aku tegakkan badan. Saya bekerja di lokasi proyek baru, Bu. Di situ kuntilanak. Baru saja aku sebut nama itu, tangannya berhenti. Ia menatapku dengan mata tajam yang seolah bisa melihat sampai ke dasar jiwa. "Aku tahu kamu pasti akan datang," katanya pelan. Aku diam. Jantungku berdebar cepat. Ibu Nenek Ranti akhirnya menceritakan semuanya. Tempat itu dulunya adalah rawa kecil bernama Situ Kecil. Dulunya, di sekelilingnya ada banyak pohon randu dan semak belukar. Tempat itu aman selama tidak diganggu. Sampai, suatu hari, ada tragedi. Ia menatapku dalam-dalam. Ada seorang wanita bernama Ranti. Ia cantik dan baik hati. Tapi ia menikahi lelaki kasar yang suka main tangan. Suaminya cemburu buta dan suka menyiksa. Hingga suatu malam, ia membunuh Ranti dan anaknya, Laras, lalu membuang mayat mereka di situ. Aku menelan ludah. Mayat mereka tidak ditemukan selama beberapa hari. Ketika ditemukan, kondisinya sudah rusak. Warga bilang, roh Ranti tidak tenang. Dia meninggal dalam kemarahan dan kesedihan. Sejak saat itu, jika malam tiba, bayangan putih sering muncul di sekitar situ. Ia menghela napas panjang. Lalu, kalian datang dan mulai menggali tanah itu, menggusur semak belukar, membangun fondasi beton. Dan, kamu lihat hasilnya. Aku diam mematung. Pulang dari rumah Ibu Nenek Ranti, kepalaku terasa penuh. Aku tak langsung kembali ke proyek, melainkan mampir ke warung kopi dekat rel kereta. Aku memesan segelas kopi hitam, lalu mencatat semua cerita itu di secarik kertas. Tapi ternyata, ada yang lebih penting dari sekadar cerita hantu. Aku mulai curiga bahwa kuntilanak itu bukan hanya makhluk gaib biasa. Ada dendam, ada trauma, ada penyesalan yang belum selesai. Dan mungkin, ia ingin kita tahu siapa dia sebenarnya. Esok pagi, aku kembali ke proyek. Maya, insinyur muda yang baru masuk minggu lalu, menegurku. "Kamu kelihatan capek banget, Pak Wawan. Kemarin malam shiftmu bagaimana?" Aku menatapnya sejenak, lalu berkata, pelan, aku lihat dia lagi. Kuntilanak itu. Dia ada di tiang pancang. Maya, mas naketer tempat siang-seling. Ia hanya diam, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya." Aku terkejut. "Kamu percaya?" Maya tersenyum tipis. "Aku lahir di daerah sini. Aku tahu cerita itu sejak kecil.
Tapi baru sekarang aku percaya. Karena melihat ekspresimu, aku menatap matanya. Di sana, aku melihat ketertarikan yang sama. Penasaran, takut, tapi ingin tahu. Sore itu, Maya dan aku sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut. Kami mulai mencari arsip lama di kantor kelurahan, mencoba mencocokkan nama-nama korban yang pernah ditemukan di situ. Kami juga bertanya pada warga tua, mencari informasi tambahan. Semakin banyak yang kami temukan, semakin nyata bahwa Ranti dan Laras benar-benar ada. Bahkan foto mereka sempat muncul di surat kabar lokal yang sudah usang. Dan semakin serius penyelidikan kami, semakin sering kuntilanak itu muncul. Tapi kali ini, bukan hanya melayang dan tersenyum. Ia mulai memberi tanda, mulai mengarahkan kami ke sesuatu. Dan aku mulai merasa bahwa kuntilanak itu tidak ingin menyakitiku. Ia ingin didengar. Namun, esok hari, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu pekerja tewas secara misterius. Dan semuanya mulai berubah. Aku tidak menyangka akan melihat mayat begitu dekat. Biasanya, aku hanya lihat dalam berita atau foto lama di koran usang. Tapi kali ini, dia ada di hadapanku. Terlentang di atas tanah yang masih berdebu, dengan wajah pucat dan mata terbuka, separuh pria itu adalah Suryadi, pekerja proyek yang biasa bertugas di area tiang pancang. Aku mengenalnya karena kami sering makan siang bersama di warung yang sama. Tubuhnya ditemukan pagi tadi oleh petugas keamanan. Ia diketahui bekerja lembur semalam, sendirian. Tidak ada saksi, hanya bekas goresan aneh di bagian leher dan mulut yang mengeluarkan darah hitam. Mungkin serangan jantung, kata Bambang, mandor proyek, sambil merokok di bawah tenda darurat. Tapi, kenapa matanya seperti melotot? Bisik Rudi, rekan kerjaku. Aku diam saja. Di hatiku, aku tahu. Ini bukan serangan jantung biasa. Ini tentang dia. Setelah insiden itu, suasana di lokasi proyek langsung berubah. Pekerja menjadi gelisah. Beberapa memilih pulang lebih awal. Yang lain bahkan menolak ditugaskan di sudut timur laut. Maya dan aku saling pandang saat melihat tempat Suryadi ditemukan. Tepat di dekat tiang pancang pertama, lokasi yang sama tempat kuntilanak muncul beberapa malam sebelumnya. Dia benar-benar marah, gumam Maya pelan. Aku menatapnya. Kenapa kamu bilang begitu? Maya menghela napas. Karena setiap kali kita mendekati sesuatu, dia memberi peringatan. Hari itu aku pulang lebih awal. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali menatap rangka baja, bayangan putih itu kembali muncul di sudut mataku. Saat sampai di kontrakan, Siti langsung menyambutku. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan ketakutan banget, katanya cemas. Aku duduk di kursi plastik rusak di depan pintu. Anak-anak sedang bermain di halaman tetangga. Suara mereka membuatku agak tenang. Ada yang meninggal di proyek, jawabku pelan. Siti menghentikan aktivitasnya. Ia menatapku lama. Dari situ kuntilanak. Ya? Aku mengangguk. Siti mendekat dan duduk di sebelahku. Wawan, kamu harus berhenti. Dari situ. Tempat itu sudah lama tidak tenang. Mereka bangun gedung di atas tanah yang sakit. Dan roh yang tinggal di sana belum bisa terima itu. Aku menatap langit-langit kontrakan. Tapi kalau aku pergi, siapa yang akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Siti diam sejenak, lalu berkata, kalau kamu tetap di sana, pastikan kamu tidak sendirian. Ajak orang yang bisa dipercaya, dan cari tahu siapa yang ingin kamu temui. Esok harinya, Maya dan aku sepakat untuk mencari dokumen lama tentang kasus pembunuhan Ranti dan Laras. Kami pergi ke kantor kelurahan, pura-pura sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sejarah lokal. Petugas di sana curiga, tapi akhirnya mau membantu setelah kami tunjukkan surat keterangan dari salah satu universitas yang kami palsukan. Dalam arsip yang sangat usang, kami menemukan beberapa dokumen penting. Laporan polisi tahun 1987 tentang dugaan pembunuhan.
foto korban. Seorang wanita muda bernama Ranti dan anaknya Laras. Surat keterangan kematian yang menyebutkan bahwa tubuh mereka ditemukan dalam kondisi rusak parah karena sudah terlalu lama tergeletak di semak belukar. Yang paling mengejutkan adalah catatan kecil di pojok dokumen. Korban dibiarkan selama 3 hari tanpa penguburan layak. Warga takut mendekat karena suara tangisan malam hari. Aku menatap Maya. Ini semua karena mereka tidak dikubur dengan benar. Maya mengangguk. Dan mungkin mereka ingin kita lakukan itu sekarang. Sore itu kami kembali ke proyek. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus kabut tipis yang menyelimuti area. Saat melewati tiang pancang, aku melihat sesuatu di bawah salah satunya. Sebuah batu nisan kecil, tertutup lumut dan hampir tak terlihat. Di atasnya tertulis nama, "Di sini istirahat Ranti dan Laras. Mohon doa agar jiwa tenang." Tapi batu itu tidak resmi. Tidak ada tanggal lahir atau kematian. Hanya coretan tangan tak dikenal. Maya menunduk. Ini pasti punya warga tua. Mereka tahu ceritanya, tapi tidak bisa berbuat banyak. Aku mengusap batu itu dengan tangan gemetar. Kita harus lakukan lebih dari sekadar doa. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku berada di tengah semak belukar. Langit gelap, hujan deras. Aku melihat seorang wanita sedang berdiri di bawah pohon randu besar. Di dekatnya, seorang anak kecil menangis. Wanita itu menoleh padaku. Matanya kosong, mulutnya tersenyum. Tapi kali ini, ia tidak melayang. Ia berkata pelan, "Kamu tahu siapa aku. Tapi kamu belum tahu apa yang aku butuhkan." Lalu bayangan itu lenyap. Aku terbangun basah oleh keringat. Jantungku berdebar cepat. Dan aku tahu, aku harus kembali ke tempat itu. Besok, aku tidak bisa tidur setelah mimpi itu. Bayangan wanita berambut panjang dan anak kecil yang menangis terus muncul di kepalaku. Aku mencoba mengusirnya dengan minum segelas air, tapi rasa dingin dari dalam tubuh tak kunjung hilang. Siti mendengus pelan di sebelahku. Anak-anak juga tertidur lelap, tapi aku tetap terjaga. Duduk di ujung kasur sambil memandangi langit-langit kontrakan yang retak-retak. Esok pagi, aku kembali ke proyek seperti biasa. Tapi kali ini, perasaanku tidak tenang. Maya sudah menungguku di depan gerbang utama. Wajahnya tampak cemas. "Kamu kelihatan semakin parah," katanya pelan. Aku hanya menghela napas. Aku bermimpi tentang mereka. Maya menatapku tajam. Tentang siapa? Ranti dan anaknya. Namanya Laras. Maya diam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus cari tahu lebih banyak tentang dia. Bukan hanya Ranti, tapi juga apa yang terjadi pada Laras." Pagi itu, kami mulai menyelidiki riwayat korban secara lebih mendalam. Maya berhasil membujuk salah satu pegawai arsip di kantor polisi untuk memberikan salinan dokumen lama dengan alasan penelitian sejarah hukum perkotaan. Dari dokumen itu, kami menemukan fakta baru. Laras, usia 6 tahun, ditemukan dalam kondisi terluka parah. Diduga mati karena dipukul benda tumpul. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dan yang paling membuatku merinding adalah catatan tambahan di pojok lembar. Seorang warga melaporkan mendengar suara tangisan anak kecil selama 3 malam berturut-turut setelah jasad ditemukan. Maya menutup dokumen itu dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya soal Ranti. Laras juga masih di sana. Aku menggeleng pelan. Mereka berdua belum bisa pergi. Saat siang menjelang, pekerjaan di lokasi proyek terasa lebih sepi dari biasanya. Cuaca mendung. Angin bertiup pelan, tapi terasa menusuk kulit. Aku sedang memeriksa sambungan rangka baja di sudut timur laut, ketika tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar di belakangku. "Ayah." Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tiang pancang dan tanah beku yang tersisa dari galian kemarin. Aku mengusap wajahku. Mungkin hanya sugesti, tapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. "Ayah, tolong aku." Kali ini, lebih jelas, lebih dekat. Aku berdiri,
mencari sumber suara. Jantungku mulai berdebar. Di antara dua tiang pancang, aku melihat sesosok bayangan kecil. Anak kecil berambut panjang, mengenakan gaun putih compang-camping, matanya kosong, mulutnya tersenyum, seperti ibunya. Bayangan itu menatapku lama, lalu perlahan-lahan, ia mundur, masuk ke dalam tanah. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa menatap tempat bayangan itu menghilang, sambil berusaha mengatur napasku yang tersengal-sengal. Beberapa jam kemudian, Maya datang, mencariku. "Wawan, kamu kenapa? Wajahmu pucat banget." Aku menatapnya, berusaha bicara, tapi suaraku lenyap. "Ada apa?" desaknya. Aku menunjuk ke arah tiang pancang tadi. Aku lihat anaknya. Dia muncul, menyebutku ayah. Maya terdiam. Lalu, ia berkata pelan, "Kamu bukan ayahnya, tapi mungkin dia ingin kamu menjadi penggantinya." Aku menelan ludah. "Kenapa dia memanggilku begitu?" Maya menggeleng. "Mungkin karena kamu satu-satunya orang dewasa yang benar-benar mendengarkan mereka." Sore itu, aku pulang lebih awal. Siti langsung menyambutku dengan tatapan khawatir. "Apa yang terjadi sekarang?" tanyanya. Aku duduk di kursi plastik rusak di depan pintu. Anak-anak sedang bermain di halaman tetangga. Suara mereka membuatku agak tenang. "Bukan cuma Ranti," kataku pelan. "Anaknya juga ada di sana, Laras. Dia muncul, dan dia memanggilku ayah." Siti menatapku lama. Lalu ia berkata, "Dia butuh perlindungan, seperti anak kita. Tapi tidak ada yang melindungi dia waktu itu." Aku mengangguk. Kita harus lakukan sesuatu, sebelum ada yang meninggal lagi. Malam itu aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah rawa. Air hitam menggenang. Di depanku, Ranti dan Laras berdiri berdampingan. Laras menatapku dengan mata kosong. "Kamu tidak akan bisa pergi sampai kamu tahu semua cerita." Ranti menambahkan, "Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin didengar." Aku terbangun basah oleh keringat. Jantungku berdebar cepat, dan aku tahu aku harus terus menyelidiki. Besok, aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Bukan hanya karena kuntilanak itu muncul, atau karena Suryadi meninggal secara misterius, tapi karena aku mulai merasa bahwa ini semua bukan hanya soal hantu. Ini tentang dendam, tentang penyesalan, dan tentang keadilan yang tak pernah datang. Pagi itu, Maya dan aku sepakat untuk menemui ibu nenek Ranti lagi. Kali ini, kami membawa foto lama dari dokumen arsip, foto Ranti dan Laras. Kami sampai di rumahnya sekitar pukul 10 pagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menyelimuti langit. Di halaman depan rumah nenek, tua itu, bunga masih tertata rapi, dan sesaji kecil terlihat baru saja diperbarui. Ibu nenek Ranti sedang duduk di kursi rotannya, memetik daun sirih satu persatu. Ia tidak terkejut melihat kedatangan kami. "Kalian sudah tahu siapa mereka?" katanya tanpa menoleh. Aku menyerahkan foto itu padanya. "Ini Ranti dan Laras ya." Ia mengambil foto itu dengan tangan berkeriput, lalu menghela napas panjang. "Ya, mereka, roh yang tidak tenang." Maya bertanya pelan, bagaimana caranya agar mereka bisa pergi? Nenek itu mendongak. Matanya tajam tapi lembut. "Mereka tidak ingin pergi. Mereka ingin kisah mereka didengar. Dan jika kalian benar-benar ingin membantu, kalian harus lakukan ritual." Aku menelan ludah. "Ritual apa?" "Upacara pembersihan. Untuk memohon maaf pada tanah dan roh yang tinggal di sana. Jika proyek tetap dilanjutkan tanpa penghargaan pada mereka yang telah pergi, maka darah akan terus mengalir." Sore itu, Maya dan aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku mencoba meyakinkan Bambang, sang mandor, untuk menghentikan sementara pekerjaan agar bisa melakukan ritual adat. Tapi, Bambang hanya tertawa keras. "Kamu serius? Ritual buat hantu? Ini proyek besar, Bang. Uang per hari bisa jutaan kalau kita..." "Stop!" Aku tidak menyerah. "Kalau kamu nggak percaya sama hantu, setidaknya percayalah sama kematian Suryadi. Dia mati di tempat itu." Dan banyak pekerja mulai takut.
Kamu sendiri pasti tahu. Bambang diam sejenak, lalu ia menatapku. Aku nggak percaya hantu, tapi aku percaya pada ketenangan kerja. Kalau ritual itu bisa bikin pekerja tenang, oke. Tapi cepat, hanya semalam. Malam harinya, upacara dimulai. Di sudut timur laut lokasi proyek, tempat tiang pancang pertama berdiri, kami pasang sebuah altar sederhana. Bambu disusun menjadi pagar kecil, ditambah sesaji dari bunga rampai, minyak wangi, nasi kuning, dan air putih dalam gelas bening. Ibu nenek Ranti memimpin ritual itu dengan suara serak namun tegas. Maya membantunya menyalakan dupa, sementara aku dan beberapa pekerja lain duduk dalam lingkaran kecil. Udara terasa sangat sunyi, bahkan angin pun berhenti bertiup. Lalu ibu nenek Ranti mulai berdoa. Wahai roh yang tinggal di tanah ini, kami datang sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf atas gangguan yang telah dibuat. Kami mohon pengampunan atas luka yang belum sempat disembuhkan. Jika engkau masih marah, izinkanlah kami membayar kesalahan itu. Dan jika engkau masih menunggu, izinkanlah kami memberimu jalan pulang. Api dupa berkibar pelan. Asapnya membumbung ke udara. Tiba-tiba, angin kencang menerjang. Lampu proyek padam. Salah satu pekerja berteriak. Gelap total. Dari sudut mataku, bayangan putih muncul lagi. Kali ini, tidak hanya satu. Ada dua, Ranti dan Laras. Tapi kali ini, mereka tidak tersenyum. Mereka hanya menatap kami dengan mata kosong. Lalu, salah satu pekerja pingsan. Setelah beberapa menit, lampu kembali menyala. Angin reda. Suara malam kembali seperti biasa. Pekerja yang pingsan dibopong keluar oleh rekan-rekannya. Ibu nenek Ranti menepuk bahuku. Mereka mendengarkan, katanya pelan. Tapi belum puas. Aku menatap altar yang mulai padam. Apa maksudmu? Karena ini belum cukup. Mereka butuh lebih dari doa. Mereka butuh pengakuan. Maya bertanya, pengakuan dari siapa? Ibu nenek Ranti menjawab dengan suara rendah. Dari orang yang membunuh mereka. Aku terdiam. Esok pagi, aku bangun dengan perasaan aneh. Tidak takut, tapi juga tidak tenang. Semua pekerja tampak lega, meski masih ada yang ragu-ragu untuk masuk ke area timur laut. Maya menemuiku saat sarapan di warung pinggir jalan. Kita harus cari tahu siapa suami Ranti. Siapa yang membunuh mereka. Aku menatapnya. Kamu yakin? Itu cerita puluhan tahun lalu. Tapi dia mungkin masih hidup. Dan mungkin dia tahu lebih dari yang kita pikir. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus kembali ke masa lalu. Dan aku tahu, ada satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran itu. Kita harus menemui orang yang membunuh mereka besok. Setelah ritual semalam, suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Tidak ada lagi suara aneh saat malam tiba. Tidak ada bayangan putih yang muncul tiba-tiba. Tapi aku tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Ini hanya jeda. Maya dan aku sepakat untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Ranti dan Laras. Kami mulai dengan mencari informasi dari warga sekitar, khususnya mereka yang sudah tinggal di sini sejak puluhan tahun lalu. Kita harus menemui orang tua yang masih ingat kejadian itu, kata Maya saat kami duduk di warung kopi dekat rel kereta. Aku mengangguk, tapi kita harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan, orang-orang akan mengira kita gila. Sore itu, kami bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Darmin, mantan kepala RT yang sudah pensiun. Ia tinggal di rumah sederhana tak jauh dari bekas rawa situ kecil. Kalian cari soal kasus Ranti? Tanyanya setelah kami menjelaskan maksud kedatangan. Aku dan Maya saling pandang. Iya, Pak. Kami ingin tahu lebih banyak tentang keluarganya. Siapa suaminya? Apa penyebab kematiannya? Pak Darmin diam sejenak, lalu berkata pelan, aku tahu siapa yang membunuh mereka. Tapi dia belum mati. Jantungku berdebar. Di mana dia sekarang? Pak Darmin menghela napas panjang. Dia pergi dari sini setelah kasus itu. Hilang tanpa jejak.
Tapi beberapa tahun lalu ada kabar kalau dia kembali, tinggal di daerah Cipayung. Dekat tempat kamu tinggal mungkin. Aku menelan ludah. Namanya siapa? Pak Darmin menatapku dalam-dalam. Heri, suami Ranti. Pembunuh mereka berdua. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Siti menyadari sesuatu sedang mengganggu pikiranku. Apa yang kamu pikirkan, Bang? Tanyanya sambil menyelimuti anak-anak. Aku menatap langit-langit kontrakan. Aku baru tahu nama suami Ranti. Heri, dia masih hidup. Dan dia tinggal di dekat sini. Siti terdiam. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, hati-hati. Orang seperti dia biasanya punya dendam yang sama besar dengan roh yang mengikutinya." Aku mengangguk. Tapi mungkin hanya dia yang tahu cerita lengkap tentang mereka. Esok pagi, aku dan Maya memutuskan untuk mencari Heri. Dengan bantuan informasi dari Pak Darmin, kami berhasil menemukan alamat lamanya. Sebuah rumah kecil di pinggiran Cipayung. Rumah itu tampak usang. Pagar kayunya sudah lapuk. Tidak ada mobil atau motor di halaman. Sepi. Kami mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya muncul. Wajahnya muram, matanya sayu, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya masih menyimpan amarah. Apa, katanya dingin. Aku menegakkan badan. "Pak Heri, kami ingin bicara tentang istri Bapak." Ranti. Wajahnya langsung berubah. Sorot matanya menjadi tajam. Bibirnya mengeras. "Kenapa kalian tanya-tanya dia?" "Sudah lama sekali berlalu." Maya menjawab pelan. "Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak hal aneh terjadi di lokasi proyek baru, tempat di mana mereka ditemukan." Heri mendengus. "Itu semua omong kosong. Hantu tidak nyata. Yang nyata adalah kesalahan manusia, dan saya sudah membayarnya." Aku bertanya, "Apa maksudmu?" Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya tidak bermaksud membunuh mereka. Saya hanya marah. Sangat marah. Saya pikir saya bisa mengendalikan amarah itu. Tapi ternyata tidak." Lalu, ia menutup pintu. Pulang dari rumah Heri, aku merasa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya karena pengakuannya, tapi karena cara ia bicara. Seolah-olah, ia juga sedang diganggu oleh sesuatu. Dan benar saja, saat aku sampai di lokasi proyek sore itu, suasana terasa sangat aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus kabut tipis yang menyelimuti area. Maya menyambutku dengan tatapan cemas. "Ada yang berubah," katanya pelan. Salah satu pekerja melihat sesuatu, tapi dia tidak mau cerita. Aku mendengarkan dengan teliti. Lalu aku mulai merasakan sendiri. Bayangan putih itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan hanya Ranti dan Laras. Ada sosok ketiga. Seorang pria matanya kosong. Gaunnya compang-camping. Tapi ia tidak tersenyum. Ia menatapku. Dan aku tahu, itu adalah Heri. Aku hampir tidak percaya. Aku berlari ke arah tiang pancang, berusaha mendekatinya. "Siapa kamu? Apa kamu, Heri?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur, lalu menghilang. Maya datang menyusul. "Apa yang kamu lihat?" Aku menatapnya. "Heri, suami Ranti. Dia juga ada di sini." Maya terdiam. Berarti dia meninggal tanpa pengakuan, tanpa pengampunan, dan mungkin rohnya juga terperangkap. Aku menggeleng pelan. Ini bukan hanya tentang Ranti dan Laras. Ini tentang semua jiwa yang tertinggal. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah semak, belukar. Di depanku, Ranti, Laras, dan Heri berdiri berjejer. Ranti menatapku. "Kamu tahu siapa kami." Laras menambahkan, "Tapi kamu belum tahu bagaimana kami sampai di sini." Heri menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Dan aku tidak bisa pergi sampai kamu tahu." Aku terbangun basah oleh keringat. Jantungku berdebar cepat, dan aku tahu, besok aku harus kembali.
Untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, aku bangun dengan kepala berat. Tapi bukan karena lelah atau sakit. Ini lebih seperti beban pikiran yang terus menumpuk sejak malam tadi. Mimpi tentang Ranti, Laras, dan Harry masih menghantuiku. Aku ingat betul kata-kata Harry di dalam mimpi itu. Aku tidak bisa pergi sampai kamu tahu. Tapi tahu apa? Saat sarapan di warung depan proyek, Maya duduk di seberangku. Ia tampak gelisah. "Kamu benar-benar melihat Harry kemarin?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ya, atau mungkin bayangan rohnya. Tapi aku yakin dia ada di sana. Maya menarik napas panjang. Kalau begitu kita harus cari tahu cerita lengkap dari sisi dia juga. Mungkin hanya dengan begitu semuanya bisa selesai. Aku diam sejenak. Tapi bagaimana caranya? Dia sudah mati. Dan rohnya mungkin bahkan tidak ingin bicara. Maya menatapku tajam. Jika dia ingin kau tahu sesuatu, maka dia akan memberimu jalan. Pagi itu, aku memutuskan untuk mencari informasi tambahan tentang Harry. Aku kembali ke rumah Pak Darmin, warga tua yang sempat bercerita tentang pembunuhan, Ranti dan Laras. Setelah beberapa lama meyakinkannya, ia akhirnya mau memberi sedikit catatan penting. Harry itu bukan orang jahat, katanya pelan. Dia cuma manusia biasa yang punya amarah besar. Suatu hari, dia mendengar gosip kalau Ranti selingkuh. Padahal itu tidak benar, tapi Harry percaya. Ia marah, ia membentak, ia memukul. Sampai akhirnya, terlalu jauh. Aku menelan ludah. Dan anaknya? Pak Darmin menggeleng pelan. Laras mencoba melindungi ibunya. Tapi Harry tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Setelah itu, ia lari, kabur dari sini. Tapi kabarnya, ia hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Aku bertanya, kenapa dia kembali ke sini? Kenapa ke Cipayung? Pak Darmin menjawab pelan, mungkin karena tempat ini adalah satu-satunya yang ia kenal. Tempat semua dimulai. Dan mungkin ia ingin pulang, tapi tidak bisa. Aku terdiam. Sore itu, aku dan Maya kembali ke lokasi proyek. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan sinar matahari tidak cukup kuat untuk menghangatkan tubuh. Saat melewati tiang pancang, pertama, aku melihat sesuatu aneh. Di tanah, tertulis dengan jelas sebuah simbol yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis menyilang di tengah. Di sekitarnya, ada tulisan kecil dalam aksara Jawa kuno. Maya membungkuk dan mengamatinya. Ini bukan coretan biasa, ini simbol ritual kuno. Aku menatapnya. Ritual untuk apa? Maya menggeleng. Belum pasti, tapi sepertinya ini petunjuk. Malam harinya, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah rawa. Di depanku, Ranti, Laras, dan Harry berdiri berjejer. Kali ini, Harry maju selangkah. Ia menatapku dan berkata pelan, "Ikuti jejakku. Aku akan tunjukkan tempat asli kami." Aku terbangun dengan napas tersengal. Jantungku berdebar cepat. Esok pagi, aku ceritakan mimpi itu pada Maya. Ia langsung menyimpulkan, "Mereka ingin kita pergi ke tempat mereka ditemukan dulu. Tempat awal semua ini bermula." Aku mengangguk. Tapi lokasi itu sudah ditimbun beton. Bagaimana kita bisa menemukan tempat aslinya? Maya menjawab, "Kita cari peta lama, atau mungkin saksi hidup." Siang itu, kami pergi ke rumah ibu nenek Ranti. Ia menyambut kami dengan tatapan tenang, seolah sudah tahu kedatangan kami. "Kalian ingin pergi ke situ kecil?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tempat asli mereka, tempat mereka ditemukan. Nenek itu diam sejenak, lalu berkata, "Itu bukan tempat yang ramah bagi manusia hidup. Tapi jika kalian tetap ingin pergi, bawalah ini." Ia memberiku sebotol minyak wangi dan selembar daun randu kering. "Apa ini untuk apa?" tanyaku. "Untuk melindungi kalian, dan untuk menunjukkan niat baik kalian." Sore itu, kami pergi ke area belakang proyek. Tempat pagar lama masih berdiri. Dengan hati-hati, kami menyelinap masuk,
melewati jalur yang jarang dilalui pekerja. Beberapa menit berjalan, kami menemukan sesuatu. Sebuah batu nisan kecil, hampir tertutup semak belukar. Di atasnya tertulis, "Di sini istirahat Ranti dan Laras. Mohon doa agar jiwa tenang." Maya menunduk. "Ini tempatnya." Aku duduk di dekat batu itu, lalu menuangkan minyak wangi sebagai sesaji. "Kami datang untuk mendengarkan kalian. Tolong tunjukkan apa yang harus kami lakukan." Angin mulai bertiup, pelan. Lalu, dari balik semak, muncul bayangan putih. Ranti dan Laras muncul. Di belakang mereka, Harry, mereka tidak tersenyum. Tapi kali ini mereka tidak menyeramkan, mereka hanya menatapku. Dan dari dalam diriku, aku merasa ini baru permulaan. Besok kami akan lanjutkan pencarian untuk menuntaskan kisah yang tertunda. Udara di bawah semak belukar terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di dekat batu nisan kecil yang nyaris tak terlihat, sementara Maya membantu membersihkan area sekitarnya dengan sapu lidi yang dibawa dari rumah ibu nenek Ranti. Bayangan putih itu masih ada, Ranti, Laras, dan Harry berdiri diam di balik semak. Tidak mendekat, tapi juga tidak menghilang. Maya menoleh padaku. "Kita harus lakukan sesuatu untuk mereka. Mereka butuh penghargaan." Aku mengangguk pelan. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka sudah lama mati. Tubuh mereka mungkin bahkan sudah tidak utuh lagi." Maya menjawab dengan suara tenang. "Mereka butuh ritual penguburan ulang, simbolis, tapi penuh makna." Sore itu, kami pulang dengan rencana besar di kepala. Maya mulai menyusun daftar bahan ritual yang dibutuhkan. Kembang 7 rupa, minyak wangi, air suci, nasi kuning, dupa, dan sesaji lainnya yang biasa digunakan dalam upacara adat Jawa. "Kita harus libatkan orang-orang," kataku saat kami berjalan keluar dari warung kopi. Maya menatapku. "Siapa?" "Aku akan ajak Bambang. Kalau dia setuju, mungkin pekerja lain juga mau ikut. Ini bukan cuma soal roh, ini tentang kedamaian proyek." Esok pagi, aku menemui Bambang di tenda mandor. Ia sedang merokok sambil membaca koran usang. "Bang, Wawan, kamu belum puas bikin ribut-ribut dengan ritual kemarin?" katanya sinis. Aku duduk di kursi di seberang meja kayunya. "Ini beda, Pak Mandor. Kami sudah tahu siapa mereka. Dan mereka ingin dikubur secara layak. Kalau kita nggak lakukan itu, aku takut hal buruk akan terus terjadi." Bambang diam sejenak, lalu bertanya, "Jadi kamu mau apa?" "Upacara penguburan ulang. Di tempat asli mereka. Hanya simbolis, tapi penting." Ia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. "Kalau semua pekerja setuju, oke. Tapi jangan ganggu kerjaan. Lakukan malam hari. Dan jangan pakai banyak orang." Aku mengangguk. "Terima kasih." Saat senja menjelang, upacara dimulai di lokasi yang sama. Di balik pagar lama proyek, kami pasang altar sederhana. Kembang 7 rupa, nasi kuning, dupa, minyak wangi, dan air suci disusun rapi di atas tikar anyaman. Beberapa pekerja hadir. Ada yang ragu, ada yang percaya. Termasuk Rudi, Siti, dan beberapa warga tua dari sekitar yang pernah tahu cerita situ. Kuntilanak ibu nenek Ranti memimpin ritual itu dengan suara serak namun tegas. Ia membacakan doa-doa lama dalam bahasa Jawa campur Sanskerta, sementara angin berhembus pelan di antara pepohonan randu. Aku dan Maya duduk di barisan depan, sementara bayangan putih itu muncul lagi di balik semak. Laras melihat ke arahku. Matanya tidak kosong lagi. Ia tersenyum kecil. Harry menunduk, Ranti menatap altar, lalu menutup mata sejenak. Tiba-tiba, tanah di bawah altar mulai terasa bergetar pelan. Salah satu pekerja berteriak, "Ada apa ini? Gempa?" Tapi ibu nenek Ranti berkata pelan, "Tidak, ini adalah jawaban." Dari dalam tanah, sebuah tulang kecil mulai muncul. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Semua orang terdiam. Itu adalah tulang manusia. Bagian tengkorak kecil, tulang kaki, dan potongan-potongan kecil lainnya. Maya menatapku. Ini bagian dari mereka.
Aku menghela napas panjang, lalu dengan tangan gemetar, mulai mengumpulkan tulang-tulang itu ke dalam peti kayu kecil yang telah disiapkan. Kami kuburkan kembali tulang itu di bawah pohon randu besar, di tempat yang sama ketika mereka pertama kali ditemukan. Setelah itu kami lanjutkan doa bersama. Saat ritual selesai, langit mulai gelap, udara terasa lebih hangat dari sebelumnya. Bayangan putih itu tidak menghilang begitu saja. Ranti mendekatiku, ia tidak melayang. Ia berjalan. Seperti manusia biasa, ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Aku ingin menjawab, tapi suaraku lenyap. Laras datang menyusul. Ia menyentuh lenganku dengan tangannya yang dingin. "Kamu baik." Harry akhirnya maju. Ia menatapku dengan penyesalan dalam matanya. "Maafkan aku hanya bisa mengangguk." Lalu, satu persatu, mereka menghilang. Esok pagi, suasana di lokasi proyek terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi angin dingin yang menusuk kulit. Tidak ada suara bisikan aneh saat malam tiba. Pekerjaan berjalan lancar, seperti biasa. Bambang menepuk bahuku. Entah kenapa, rasanya lebih tenang. Aku menatapnya. Karena mereka sudah pulang. Malam itu, aku pulang ke kontrakan dengan hati yang lebih ringan. Siti menyambutku dengan senyum lembut. "Kamu berhasil, Bang," katanya pelan. Aku duduk di kursi plastik rusak di depan pintu. Anak-anak sedang tertidur lelap. Aku menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tapi aku tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada satu bab lagi yang harus dituntaskan. Besok, aku bangun pagi-pagi dengan perasaan yang berbeda. Udara di kontrakan terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada rasa sesak di dada seperti beberapa hari lalu. Aku menatap langit-langit kayu sambil mengingat semua yang telah terjadi. Ranti, Laras, Harry, mereka sudah pulang. Siti menyadari perubahan itu sejak aku sarapan pagi. Ia tersenyum lembut saat memberiku segelas teh manis hangat. "Kamu kelihatan tenang sekali," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi rasanya seperti beban ini mulai hilang. Anak-anak riang berlarian di halaman tetangga. Suara mereka membuat hatiku sedikit lega. Aku merasa hidup lagi. Saat sampai di lokasi proyek, suasana benar-benar berubah. Para pekerja terlihat lebih semangat. Bambang bahkan tidak marah ketika ada truk pengangkut baja yang telat datang. "Aneh ya, Bang?" kata Rudi sambil memasang rangka besi di lantai 2. Sejak ritual itu, nggak ada lagi kejadian aneh. Bahkan mesin nggak sering mogok lagi. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan mesinnya yang bermasalah, tapi tempat ini. Rudi menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatapku. "Jadi, kamu yakin mereka sudah pergi?" Aku menatap sudut timur laut proyek, tempat tiang pancang pertama, berdiri kokoh. Di sanalah semuanya bermula. Tempat Ranti muncul untuk pertama kali. "Mereka tidak pergi," jawabku pelan. "Tapi mereka akhirnya bisa istirahat." Beberapa minggu berlalu, dan pembangunan terus berlanjut. Gedung pusat bisnis modern itu mulai menjulang tinggi ke langit Jakarta. Tapi kali ini, tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi bayangan putih yang muncul di tengah malam. Maya dan aku sepakat untuk mencatat semua kisah ini dalam bentuk laporan kecil sebagai catatan sejarah lokal. Kami menyerahkan dokumen itu kepada pihak proyek agar bisa menjadi referensi bagi pembangunan di masa depan. "Kita tidak boleh lupa," kata Maya saat kami duduk di warung kopi dekat rel kereta. "Tempat ini punya cerita, punya jiwa, dan kita harus menghormatinya." Aku mengangguk. Kalau kita lupa, maka roh-roh itu akan muncul lagi. Pada hari penyelesaian fondasi gedung, Bambang memanggilku. "Bang Wawan, kamu mau ikut rapat? Ada ide dari tim arsitek tentang plakat di lobi nanti." Aku ikut masuk ke tenda besar yang dipakai sebagai ruang rapat darurat. Di dalamnya, beberapa orang insinyur dan staf manajemen proyek sedang berkumpul. Salah satu arsitek membuka laptopnya dan menunjukkan desain interior lobi utama. "Kami ingin ada elemen lokal di sini," katanya,
agar gedung ini tidak hanya simbol modernisasi, tapi juga akar budaya. Lalu ia menunjukkan sebuah gambar, sebuah plakat batu kecil di pojok lobi, dengan tulisan, "Di sini dulunya adalah situ kecil, tempat istirahat Ranti, Laras, dan Harry. Semoga jiwa mereka tenang." Di bawahnya, ada foto kecil dari batu nisan lama yang pernah kami temukan di balik pagar. Aku menatap gambar itu lama. Lalu aku berkata, "Ini bagus, mereka layak diingat." Maya tersenyum tipis di sebelahku. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah rawa. Langit malam penuh bintang. Angin berhembus pelan. Di depanku, Ranti, Laras, dan Harry berdiri berjejer. Kali ini mereka bukan lagi kuntilanak. Mereka manusia. Seperti dulu, Ranti tersenyum. "Kami senang kamu tidak lupa pada kami." Laras mendekatiku dan menyentuh tanganku. "Kamu baik, kamu melindungi kami." Harry menatapku dengan matanya yang penuh penyesalan. "Terima kasih telah memberiku jalan pulang. Aku ingin bicara, tapi suaraku lenyap." Lalu mereka mulai berjalan pergi, menjauh ke dalam kabut putih. Dan kali ini, mereka tidak pernah kembali. Esok, pagi, aku bangun tanpa mimpi buruk. Aku pergi ke lokasi proyek seperti biasa. Pekerjaan berjalan lancar. Orang-orang tertawa dan bercanda. Kota terus berkembang. Tapi di balik gemerlap kemajuan, aku tahu ada banyak rahasia yang tertimbun dalam beton dan aspal. Dan kadang-kadang, mereka ingin didengar. Aku pulang ke kontrakan sore itu dengan kepala yang ringan. Siti menyambutku dengan senyum hangat. "Kamu berhasil, Bang," katanya lagi. Aku duduk di kursi plastik rusak di depan pintu. Anak-anak sedang bermain di halaman. Suara mereka membuat hatiku damai. Aku menatap langit-langit kontrakan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa tidur tanpa takut. Tanpa mimpi buruk. Tanpa bayangan putih di sudut mata.